menyuruh, memerintahkan tanpa menjadi seorang role model, ya, menjadi contoh yang baik. Ya, contohnya misalnya membangunkan anak sholat subuh. Slim, bangun subuh sholat subuh. Ya, tapi bapaknya masih selimutan. Ya, bapaknya masih belum bangun, masih pakai sarung. Ya, tentu ini bukan cara yang baik, cara yang tepat. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami agungkan kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kami hormati kepada Kiai Haji Muhammad Said Al-Qadiri MCMA selaku pemimpin kami dalam kajian pada malam hari ini, yang kami hormati kepada seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Istiqlal, dan tak lupa kepada seluruh pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Alhamdulillah, di sini kami mendapatkan amanah dari guru kami Kiai Haji Muhammad Said Al-Qadiri untuk menyampaikan penjelasan dan kajian seputar fikih dalam kitabnya, kitab Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Yang mana di sini saya sebagai moderator dan akan disampaikan kajian pada malam hari ini oleh Ustaz Benar, Ustaz Akhirullah. Namun sebelum itu, sebelumnya pada minggu yang lalu dalam kajian Syarah Muhadzab telah kita pelajari bersama tentang hukum bagaimana sholat itu bisa tidak dilakukan, atau kondisi-kondisi orang yang bisa tidak melakukan sholat dan tidak mengkodoknya, yakni pada orang yang haid dan nifas. Sebagaimana di dalam matan di Syarah Muhadzab itu disebutkan la yajibu alaihima, yakni al-haid wa nifas fi'lus sholat, tidak wajib untuk keduanya untuk melakukan sholat, yaitu orang yang haid, perempuan yang haid, dan juga yang nifas, dan juga tidak mengkodoknya, tidak bakal untuk tidak mengkodoknya. Nah, pada kajian hari ini kita akan membahas, tadi sudah kajian tentang perempuan, maka sekarang dari ibunya ke anaknya. Nah, bagaimana si anak ini mendapatkan perlakuan untuk kita didik sebagai orang tua untuk melakukan sholat. Untuk lebih jelasnya kami serahkan kepada Ustaz Akhirullah. Dokter kami persilakan. Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassa ibadahu bittaqwa wa a'adda liman ittaqa jannatal ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan dosen pengampu kami Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Bukhari Sail At-Tahiri LCMA,
pada para jamaah Masjid Istiqlal yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal pada malam hari ini, begitu pula kepada pemirsa Masjid Istiqlal TV, bil khusus kepada sahabat-sahabat ya dari pendidikan kadar ulama Masjid Istiqlal. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua. Ya, utamanya teman-teman dari PKUMI dalam melaksanakan tanggung jawab kita. Ya, menyelesaikan perkuliahan hingga nanti bisa melakukan pengabdian terbaik di tengah-tengah masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab fikhi, sebuah mahakarya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syara' Muhazzab ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya telah dibahas ya, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya oleh MC kita. Sebelumnya telah dibahas terkait orang yang tidak diwajibkan pelaksanaan sholat baginya. Ya, di antaranya ada wanita haid atau nifas, kemudian berikutnya juga orang yang murtad, kemudian orang yang dalam gangguan jiwa ya, atau orang gila. Kesemuanya itu tidak diwajibkan pelaksanaan sholat ya, ataupun tidak wajib mengqadanya di kemudian hari. Nah, edisi kali ini kita akan mengupas kategori berikutnya yang tidak diwajibkan baginya pelaksanaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa la yu'maru ahadun mimman la yajibu alaihi fi'lus salata bifi'liha. Jadi tidak diperintahkan seseorang mimman la yajibu alaihi fi'lus salata, orang yang tidak wajib baginya mengerjakan salat. Ya, jadi yang namanya tidak ada kewajiban ya tentu tidak perlu diperintahkan pelaksanaan salat tersebut. Illa as-sabi, kecuali anak kecil. Nah, kok bisa? Dilanjutkan, fa innahu yu'maru bi fi'liha li sab'i sinin wa yudrabu ala tarkiha li 10. Ya, kalau anak kecil itu dia diperintahkan sholat pada usia 7 tahun. Nah, dan dia boleh dipukul ketika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Ya, jadi dalilnya jelas bahwasanya anak usia 7 tahun sudah harus diperintahkan sholat. Ya, namun kalau meninggalkan di usia 10 tahun masih juga membandel, ya masih juga meninggalkan sholat, maka syariat membolehkan untuk dipukul. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nah, ini dilanjutkan, lima rawa Sabratu al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu as-sabiyya as-salata li 7 sinin wadribuhu 'alaiha ibna 10 sinin. Jadi ini riwayat dari Sabur al-Juhani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah pada anak kecil pelaksanaan salat di umur 7 tahun dan pukullah ia ketika meninggalkan salat ketika mencapai umur 10 tahun. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, haditsu Saburata sahih. Ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihah. Jadi hadis dari Saburah ini dalam derajatnya sahih, yaitu pun dengan sanad yang sahih. Kemudian selanjutnya qala Tirmidzi huwa hadits hasan. Kalau dari Imam At-Tirmidzi derajat hadisnya hasan. Walagha Abi Dawud, kemudian selanjutnya hadis yang lain ya ini diriwayatkan oleh Abi Dawud
ini yang lafaznya masih senada. Redaksi hadisnya muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan salat idza balagha sab'a sinin, ketika mencapai umur 7 tahun. Ya, masih senada dengan hadis sebelumnya. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan ketika telah mencapai umur 10 tahun masih juga belum melaksanakan sholat 5 waktu, maka sudah boleh dipukul sesuai dengan syariat. Jamaah Masjid Istiqlal, begitu pula pemirsa Masjid Istiqlal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan walaf Tirmidzi. Ya, di sini dilanjutkan bahwa walaf Tirmidzi kalafzul musannif. Jadi lafaz dari Imam At-Tirmidzi ini sama dengan yang diriwayatkan oleh al-musannif, atau dalam hal ini Imam An-Nawawi. Jemaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sekiranya muncul adalah kenapa umur 7 tahun itu menjadi patokan? Kenapa tidak menunggu saja sampai 10 tahun atau menunggu akil balik terlebih dahulu? Ya, atau kalau enggak kurang dari 7 tahun, 5 tahun misalnya. Karena umur 7 tahun itu bagi anak itu sudah ada di fase tamyiz. Apa itu fase tamyiz? Tamyiz adalah sebuah fase sebelum seorang anak memasuki fase akil balik. Nah, ini yang kita harus pahami terlebih dahulu. Kalau balik itu adalah sebuah fase di mana seorang muslim sudah terkena kewajiban kulfah. Ya, jadi ketika balik, ya dia sudah terkena kewajiban syariat. Ya, baik itu sifatnya harus melakukan maupun harus meninggalkan. Ini ditandai biasanya keluarnya darah haid bagi anak perempuan dan keluarnya air mani atau mimpi basah bagi anak laki-laki. Biasanya seperti itu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umurnya kira-kira biasanya di umur 11-12 tahun. Namun pertanyaannya kemudian bagaimana kalau sekiranya ada nih anak ya sudah mencapai umur 11-12 tahun tapi belum juga ada tanda-tanda itu kelihatan. Artinya belum juga keluar darah haid bagi perempuan dan belum juga keluar atau mimpi basah bagi seorang anak laki-laki. Gimana tanda menandakan kalau dia sudah mencapai akil balik? Nah, di sini dalam riwayat yang lain dari kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Kasyifatus Saja, redaksi kitabnya, beliau mengatakan bahwa sekiranya ada anak yang sudah umur biasanya sudah ada di umur sudah mimpi basah atau keluar darah haid bagi anak perempuan, tapi sampai saat itu juga belum ada tanda tersebut kelihatan, maka tanda baliknya maka dikatakan balik ketika sudah melewati umur 15 tahun. Nah, seperti itu. Jadi 11, 12, 13 tahun belum juga nih kelihatan, belum mimpi basah, belum keluar darah haid, maka gimana disebut balik? Kata Imam An-Nawawi, dikatakan haid ketika sudah melewati umur 15 tahun. Baik itu tanda-tanda tersebut kelihatan atau tidak, sudah melewati umur 15 tahun sudah dikatakan balik. Tapi dalam hal ini 15 tahun umur Komariah. Ya, jadi penting nih, maksudnya hitungan bulan. Olehnya itu para jamaah sekalian, ya para bapak ibu, orang tua maupun teman-teman yang mungkin calon bapak, calon ibu, ini penting nih untuk mencatatkan kelahiran anak kita ataupun kelahiran kita dalam kelahiran kita catat bulannya, tanggalnya, tahunnya, kemudian kita convert ke hitungan Komariah. Ya, karena apa? Ini menjadi penting karena umur ini dihitung dalam syariat adalah hitungan umur Komariah. Dan apa yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya
60-70 tahun, aktsar min umri ummati baina sittin wa sab'in, kebanyakan rata-rata umur umat itu di antara 60-70 tahun, itu yang dimaksud adalah umur hitungan Qamariyah, ya, hitungan bulan Hijri. Jamaah Masjid Istiqlal, begitu pula pemirsa Masjid Istiqlal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi bisa disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu ibadah seperti wudhu atau sholat itu bukan balik. Ya, ini perlu dipahami. Tapi syarat sahnya suatu ibadah, sholat, wudhu dan lain sebagainya itu adalah tamyiz. Jadi walaupun anak itu belum balik, tapi sudah melaksanakan, sudah memenuhi rukun ibadah dengan baik, wudhu misalnya sudah melaksanakan rukun wudhu dengan baik, maka wudhunya sah. Nah, kalau wudhunya sah, maka ibadah yang disyaratkan dengan wudhu yang dia lakukan itu pun akan menjadi sah. Ya, mulai dari sholat, tawaf dan sebagainya yang memang butuh wudhu. Ya, sekali lagi karena syarat sahnya suatu ibadah adalah memang tamyiz, bukan balik. Jadi dia belum balik nih, ya, tapi sudah mengerti hal-hal kebaikan. Ya, sudah tahu mana jahat, mana buruk. Ya, ibaratnya kalau nonton sinetron nih, ya, dia nonton sinetron yang lagi viral nih, ya, misalnya nonton sinetron, dia sudah bisa ngebedain yang mana tokoh antagonis, yang mana protagonis. Nah, ini anak tamyiz ini sudah bisa membedakan. Ketika dia nonton berita, dia sudah bisa membedakan if it is good news or bad news. Ya, dia sudah bisa membedakan, sudah bisa pakai baju sendiri kancingnya 5. Ya, sudah bisa pakai celana sendiri. Ya, anak kelas 1, kelas 2 SD itu kan belum balik ya. Itu belum balik. Ya, rata-ratanya. Ya, cuma kalau bisa ngebedain baik buruk itu sudah tamyiz namanya. Tamyiz ini lebih kepada kecerdasan otak, kecakapan diri. Ya, jadi meskipun umur 7-8 tahun tapi sudah bisa dikatakan tamyiz. Ya, jamaah Masjid Istiqlal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa tamyiz menjadi syarat sah suatu ibadah? Nah, ini pertanyaannya. Kok bisa tamyiz menjadi syarat sahnya ibadah? Nah, ini menurut riwayat dulu pernah ada sahabat namanya Amr bin Salamah. Beliau ini adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya di kampungnya. Ya, jadi dia pernah menjadi imam sholat, ya, di kampungnya itu padahal umurnya masih 6-7 tahun. Ya, jadi imam sholat umurnya masih sekitar 6-7 tahun. Kata beliau, ana ibnu sittin aw sab'in. Ya, karena kebiasaan sahabat itu, di antara mereka ada yang punya langgar atau ada yang punya musola sendiri di kediamannya. Ya, ini untuk mengakomodir orang-orang yang sekitarnya untuk sholat 5 waktu. Karena memang kan tidak semua sahabat atau tidak semua orang pada saat itu bisa hadir berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, mungkin karena jaraknya yang kejauhan, akhirnya tidak bisa ikut berjamaah bersama Rasulullah. Akhirnya banyak di antara mereka di antara para sahabat di halaman atau di depan kediamannya itu dia bikin musola. Ya, dia bikin langgar atau musola, mungkin persis kayak kita nih. Kalau punya punya kiai, ada ustadz, punya jamaah majelis taklim. Ya, jadi Amr bin Salamah ini pernah suatu ketika ya datang bapaknya menemui beliau, menyampaikan sesuatu dari pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penyampaiannya itu ada yang nadanya yang kurang lebih bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ketika diseleksi, ketika ada check and proper test, di tes para jamaah, ternyata yang paling banyak hafalannya si bocah ini, ya, si Amr bin Salamah, umurnya masih 6-7 tahun. Ya, ini terjadi di zaman Nabi. Ya. Jamaah Masjid Istiqlal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6-7 tahun itu bukan umur balik. Maka kata ulama, oh berarti Amr bin Salamah itu menjadi imam. Sah imamnya. Ya, kalau imamnya sah,
Ya sholat itu kan dibutuhkan wudu. Ya berarti wudunya sah. Jadi syarat sahnya wudu itu tidak harus balik. Ya melainkan tamyiz. Ya jadi itu kira-kira kesimpulannya, bahwa di samping untuk pembiasaan, ini untuk memerintahkan anak sholat di umur 7 tahun itu di samping untuk pembiasaan sedari dini, dan memang bahwa sholatnya anak umur 7 tahun itu ketika dilaksanakan dengan benar sesuai syariat, itu sudah terhitung sah. Ya, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat selanjutnya dari Amr bin Su'aib. Ya, muru auladakum bis-shalam wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Jadi masih sama redaksi hadisnya, bahwa perintahkan sholat ketika umur 7 tahun dan boleh dipukul ketika meninggalkannya di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidurnya. Ya, rawahu Abu Dawud bi isnadi hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya yang hasan. Wal istidlalu bihi wadihun. Ya, dan menggunakan hadis ini sebagai dalil adalah perkara yang wadihun, perkara yang jelas. Li'annahu yatanawalu bimantukihi as-sabiyya was-sabiyyata fil amri bis-shalah wad-darbi 'alaiha. Jadi ini dalam hal hadis ini secara jelas mencakup, atau dalam kata lain secara lafaznya mantuk, ya, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan itu tidak dibedakan dalam hal memerintahkan pelaksanaan sholat maupun memaksanya dalam tanda kutip dalam hal mengerjakan sholat. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fihi ziyadatun ukhra wa hiya at-tafriqu fil madaji'. Ya. Dan hadis yang terakhir ini ada tambahan tadi, ya ada tambahannya redaksinya, yaitu at-tafriq fil madaji', yaitu memisahkan tempat tidur mereka. Perintah ini ditujukan ke siapa? Nah, dilanjutkan, wa'alam anna qauluhu sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah laisa amran minhu sallallahu alaihi wasallam bis-sabi. Ya, jadi perintah dalam hadis ini, ya terkait perintah untuk pelaksanaan sholat, ini bukan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada as-sabi, bukan perintahnya kepada anak kecil. Ya, wa innama huwa amrun lil wali. Ya, akan tetapi perintah ini ditujukan kepada walinya. Jadi perintah untuk anak sholat pada umur 7 tahun itu adalah perintah kepada walinya. Walinya dalam hal ini adalah termasuk orang tuanya, kakek neneknya, om tantenya, encang-encingnya. Ya pokoknya ini perintah kepada walinya untuk memerintahkan anaknya sholat di umur 7 tahun. Dilanjutkan, fa'aujaba 'alal wali ayyamura as-sabiyah. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada seorang wali untuk memerintahkan anaknya. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pemirsa Masjid Istiqlal TV yang dirahmati Allah, tentu dalam hal ini menyuruh anak, ya, menyuruh anak dalam pelaksanaan sholat atau memerintahkan anak itu sekedar memerintahkan merupakan perkara yang mudah, ya. Namun jauh lebih penting daripada itu sebenarnya adalah yang perlu ditanamkan kepada anak kita dari dini adalah mengenai kesadaran pentingnya sholat. Itu sebenarnya poinnya. Ya, karena kalaulah hanya diperintahkan hanya sekedar memaksakan pelaksanaan sholatnya tanpa ditanamkan kesadaran, ya boleh jadi anak itu ketika kita ada di sekitar rumah atau ada di sekitarnya mereka sholat. Ya. Ketika di rumah anak tersebut sholat, tapi ketika di luar, ya bisa saja mereka tidak melaksanakan sholat. Ya, jadi kita tanamkan kesadaran kepada diri pribadinya.
Ya, atau bisa saja anak itu sholatnya bohongan. Ya, karena memang hanya takut kepada orang tuanya. Ya, ketika sholatnya bohongan, ya mungkin saja sholatnya sholat tanpa wudhu, tanpa niat, tanpa bacaan. Ya, yang penting datang, berdiri, ruku, sujud, assalamualaikum, ya naudzubillah. Seperti itu. Jadi sholatnya hanya sekedar karena takut kepada orang tuanya. Kalau tidak ditanamkan kesadaran mengenai pentingnya kewajiban sholat tersebut. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bahwa kesadaran ini tidak bisa dibangun serta-merta dalam waktu yang singkat. Ya, tidak cukup 1-2 hari, seminggu 2 minggu tidak cukup. Ya, jadi harus berkelanjutan. Di sini dalam hadis ini dinyatakan bahwa setidaknya ditanamkan dari umur 7 tahun. Ya. Ya, ini harus berkelanjutan. Mungkin ya tidak harus mengingatkan atau menyuruhnya hanya pada waktu-waktu sholat saja, ya, tapi mungkin pada saat kita duduk manis dengannya, ada petua-petua yang disampaikan atau pesan-pesan mengenai pentingnya sholat, itu sebenarnya yang lebih penting poin daripada hadis ini, ya, karena kalaulah hanya urusan mengerjakan, ya bisa saja, ya udah kerjakan ini kerjakan itu, ya bisa saja hanya sekedar verbalis saja. Ya, tapi tidak ada nilainya, tidak ada isinya di situ. Ya, tapi jauh lebih penting daripada itu, karena memang sholat itu kan diperlukan kejujuran. Ya, hubungan hamba dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Ya, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Ya, jangan sampai sholatnya anak kita, ya karena memang kita hanya sekedar menyuruh, memerintahkan, tanpa menjadi seorang role model. Ya, menjadi contoh yang baik. Ya, contohnya misalnya membangunkan anak sholat subuh. Slim, bangun subuh, sholat subuh. Ya, tapi bapaknya masih selimutan. Ya, bapaknya masih belum bangun, masih pakai sarung. Ya, tentu ini bukan cara yang baik, cara yang tepat. Paling tidak ketika kita memerintahkan anak kita sholat, menyuruh anak kita sholat, paling kita seorang orang tua, ya itu sudah dalam keadaan siap, ya, jadi anaknya bisa menilai dari situ, ya. Jadi poinnya jangan sampai sholatnya anak kita hanya karena takut sama bapaknya, bukan ditanamkan bahwa sholat itu adalah memang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya, jadi sebagai kesimpulan bahwa ya dalam hadis ini merupakan kewajiban bagi seorang wali, apakah itu orang tuanya, pamannya, kakeknya, neneknya, ini kewajiban untuk memerintahkan anak kita sholat di umur 7 tahun. Ya, itu harus ditanamkan dari umur 7 tahun, dari sedini mungkin. Ya, dan ketika sudah mencapai 10 tahun dan masih juga belum melaksanakan sholat, maka sesuai syariat itu sudah bisa dipukul. Tentu memberikan pukulan yang mendidik, ya, bukan memukul dengan tujuan untuk menyakiti. Ya, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya, mungkin sekian pembahasan kitab kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ini juga bil khusus saya sampaikan kepada ya yang kebetulan datang pada malam hari ini, ya jamaah Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Ya, ini jauh-jauh datang dari dari Tangerang, ya, dari perumahan Taman Adiasa Blok A. Ya, terima kasih sudah datang. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufik. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada pemateri kita Ustaz Amirullah. Tadi sudah disimpulkan dan kami sedikit menambahkan sedikit terkait kesimpulannya tadi dari Ustaz Amirullah, yakni satu, bahwasanya anak kecil sudah diperintahkan sholat pada umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena itu sudah memasuki fase tamyiz atau cakap melakukan sesuatu sendiri. Misalnya sudah bisa cebok kotorannya sendiri, sudah bisa memakai baju sendiri, sudah bisa membedakan baik buruk untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian
fase tamyiz kenapa kok dibimbing untuk bisa melakukan sholat? Karena akan mencapai fase balik yang mana sudah ada kewajiban dan semua tanggung jawabnya itu sudah dibebankan kepada si anak tersebut. Maka sudah dilatih dari umur 7 tahun. Nah, kemudian ditanyakan lagi, bagaimana kita tahu tamyiz itu mandi? Oh, ketika si perempuan sudah mengeluarkan darah haid, tapi kalau belum muncul kedua tanda-tanda tersebut, bagaimana? Tadi sudah dijelaskan kita Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi, yaitu ketika sudah melewati batas 15 tahun, maka sudah dikatakan baik itu belum keluar nabi atau belum keluar darah haid. Itu saja. Nah, kemudian di sini pentingnya menunjukkan pentingnya kepada kita sholat. Maka sudah sejak ini untuk diajarkan, dan juga komunikasi antara anak dan orang tua. Tadi sudah dicontohkan beberapa contoh oleh Ustazuna Amirullah. Terima kasih kepada Ustazuna untuk penyampaian materi yang luar biasa. Terima kasih kepada jemaah sholat maghrib yang menunggu sholat isya dan kajian kita ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat kelak di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.